Kasus penganiayaan yang terjadi pada Sabtu malam 22 Januari 2022 terhadap dua orang anak yang usianya masih di bawah umur kini menempuh jalur hukum. Adalah Fadil Rizky Febian 14 tahun dan Radit Ardana 15 tahun disiksa warga Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya karena keduanya diduga anggota geng motor. Kini kasus tersebut berbuntut panjang, pasalnya kedua orang tua korban melapor balik ke polisi atas kasus penganiayaan tersebut. Salah satu orang tua korban, Fadil Rizky, Nung Sulastri, menegaskan bahwa anaknya bukan anggota geng motor, bahkan tidak masuk komunitas motor. Korban melintas ke Jalan Ahmad Yani karena berniat menginap di saudaranya. Pertama mungkin saya ingin membersihkan nama anak saya ya Pak ya, karena anak saya bukan geng motor gitu ya, bukan komunitas atau bukan komunitas, jangankan geng motor, komunitas juga bukan gitu, hanya pertemanan anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, yang namanya seorang ibu bagaimana gitu, anak saya disiksa, jadi saya ingin, bukan artinya saya membalas dendam, tapi saya ingin minta keadilan. Anak saya dianiaya seperti itu, orang tua mana yang lebih sakit hatinya melihat anaknya seperti itu. Saya sampai sekarang belum pernah melihat tayangan-tayangan itu. Tidak mau, bukan. Jadi tidak. minta dituntut secara hukum ya Bu? Minta dituntut secara hukum. Pelaku-pelakunya? Iya. Barang apa aja yang hilang Bu? Barang yang hilang, HP baru yang baru dibeli 1 minggu sebelumnya. HP ini. Harganya berapa? Harganya 3.400.000, 3.399.000, 3.400.000. Kemudian helm, kemudian jaket merek Blood gitu. Karena katanya ada yang minta, bilangnya HP-nya, sini HP-nya, mau menghubungi orang tua. Tapi ini gitu. hilang dia, nggak ada? Hilang, nggak ada. Saya sama teman-temannya dicoba lewat email, kayaknya udah di reset karena memang HP-nya kan cuma pakai sidik jari anak saya gitu. Kusmayadi selaku orang tua Radit Ardana menjelaskan bahwa anaknya kini mengalami trauma berat selain mengalami luka lebam di wajah dan luka memar. Selain itu barang-barang milik keduanya hilang entah kemana. Ini Pak, ada benyokan benjol di bibir sama hidung berdarah, kepala ini memar-memar, sakit-sakit ya. Udah jelas gigi patah itu. Sama yang dikasih keterangan sama ibu tadi di banjur oli, bensin, sama air kencing. Bapak terima nggak Pak dengan perlakuan seperti ini? Yang jelas yang namanya orang tua tidak ada yang menerima anaknya diperlakukan seperti itu, membabi buta. Apalagi ini sama sekelompok orang ya, dianiaya, dikeroyok sampai babak belur. Apakah Bapak yakin anak Bapak masuk dalam geng motor? Yang jelas anak saya bukan anggota geng motor ataupun komunitas. Haji Nanang Nur Jamil selaku pendamping keluarga korban mengatakan bahwa ia akan mendampingi pelaporan ke pihak kepolisian dengan memberikan bukti-bukti. Ia juga akan bekerja sama dengan KPAD Kota Tasikmalaya. Dari korban salah sasaran ya, bahwa proses pelaporan sudah dilakukan oleh pihak keluarga. Dan pada saat laporan, dua anak yang menjadi korban ini juga sempat hadir di Polres Kota Tasikmalaya. Tentu kami membantu ya dengan alat-alat bukti yang ada. Kemudian kami akan kembali menemui pihak aparat kepolisian di Polres Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan data-data ini bisa mempercepat proses penangkapan para oknum pelaku. Ya, menurut keterangan dari keluarga, dari orang tua korban, bahwa korban ini atas nama Fadil dan Radit ya, anak sekolah SMP 1 Banjar, ke Tasik. Mereka sedang main dan sama sekali tidak pernah terlibat kelompok geng motor manapun, sehingga tentu atas kejadian ini dari pihak keluarga sangat menyesalkan. Dan tentu dua anak ini butuh konseling ya, pendampingan dari KPAI, karena dua anak ini sampai sekarang mengalami trauma yang cukup berat ya.
Langkah kami pertama, khusus bagi 2 korban dari dugaan tindak kekerasan ini tentu harus mendapatkan layanan medis dan juga psikologis. Jadi insya Allah rencananya kami dari KPAD akan memberikan layanan terapi psikologis terhadap anak karena ada indikasi berdasarkan laporan dari orang tua korban ternyata ada indikasi trauma, dan hal ini mungkin harus kita intervensi segera mungkin. Lalu kemudian terkait dengan bantuan hukumnya juga kami dengar ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian Resort Tasikmalaya Kota, dan kami akan segera mungkin berkoordinasi dengan unit TPA Polres Tasikmalaya Kota agar segera mengusut dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini, karena ini harus menjadi edukasi atau pendidikan bagi masyarakat gitu, bahwa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak. Dari Kota Tasikmalaya, Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan.